Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih yang bakal kita pelajarin untuk materi kali ini? Sebelum kita ke materi, pasti kalian sudah sering melakukan kegiatan yang namanya menggambar, bener nggak? Pasti. Dan juga saya yakin di antara kalian ada yang sangat berprestasi dalam menggambar. Nah, di sini kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana cara menggambar dan apa saja hal-hal yang bisa digambar. Ya. Materi kita hari ini adalah tentang menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Saya yakin pasti di antara ketiga ini salah satunya atau bahkan semuanya pernah kalian gambar di rumah ataupun di sekolah ataupun dalam ajang lomba menggambar. Oke, yang pertama itu adalah apa sih menggambar? Apa sih pengertian menggambar? Jadi sebelum kita ke pengertian menggambar, zaman dulu atau zaman purba, gambar itu sudah ada dan digunakan sebagai alat komunikasi bagi para manusia purba. Nah, jadi pengertian menggambar sendiri itu adalah kegiatan membentuk suatu imaji atau gambar dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Mari kita lihat contohnya. Di contoh yang pertama ini, kalian bisa melihat gambar tanaman dan burung. Jadi gambar flora dan objek fauna. Seperti yang bisa dilihat, teknik yang digunakan adalah teknik menggambar dengan mewarnai. Oke, selanjutnya. Nah, di gambar kedua kalian melihat objek benda sebuah gelas yang digambar dengan menggunakan teknik arsiran pensil, ya. Kemudian ini adalah gambar yang didapatkan pada suatu dinding gua yang membuktikan bahwa pada zaman dahulu orang-orang purba sudah mengenal gambar. Dan yang terakhir sama seperti tadi, ada gambar bunga dan juga burung. Indah sekali dengan menggunakan teknik mewarnai. Lagi. Oke. Kita berlanjut ke objek menggambar. Jadi yang saya sebutkan tadi semisal flora, fauna, dan juga alam benda itu namanya objek dalam menggambar. Selain menggunakan imajinasi, seperti misal kita menggambar animasi atau kita menggambar kartun, kita juga memerlukan suatu objek yang nyata. Ya, seperti objek fauna, burung elang ini, terus ada juga pada gambar ini kita bisa lihat gambar awan, air, dan batu yang biasa kita lihat sehari-hari. Dan yang terakhir ada objek setangkai bunga mawar dengan lagi-lagi teknik arsiran pensil. Biasanya teknik arsiran seperti gambar ini digunakan untuk membuat gambar lebih hidup. Jadi banyak sekali teknik-teknik menggambar selain mewarnai, juga ada teknik mengarsir dengan menggunakan pensil. Kalau untuk yang satu ini bisa dibaca komposisi. Jadi dalam menggambar juga ada suatu komposisi dan itu ada dua jenis. Pertama, komposisi simetris yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa objek di kanan dan kiri itu sama. Ya, diingat simetris, objek di kanan dan kiri itu sama atau mirip. Ya. Seperti ini komposisi simetris, jadi kanan dan kirinya sama atau mirip. Kemudian yang kedua, asimetris. Ini kebalikan. Jadi kalau asimetris, komposisi objek di kanan dan kirinya itu tidak sama atau tidak mirip. Ya, jadi itu bedanya. Ini yang sama atau mirip, simetris.
Yang ini yang asimetris atau tidak sama atau tidak mirip. Selanjutnya, nah, teknik-teknik menggambar. Jadi, dalam menggambar itu tidak hanya ada satu teknik saja. Banyak sekali teknik menggambar. Mari kita lihat. Ini teknik pertama, kita menggambar flora atau bunga ya. Biasanya untuk pemula atau yang belajar menggambar itu lebih baik menggunakan garis bantu. Seperti ini bisa dilihat yang saya tunjuk. Ini adalah garis bantu lingkaran agar kelopak bunga yang kita buat itu tidak berbeda. Nah, seperti ini. Jadi menggambar pola lingkaran dahulu, kemudian gambar kelopaknya kita makin sempurnakan dengan disesuaikan dengan bentuk objek bunga aslinya. Dan yang terakhir kita beri warna sesuai dengan objek bunga aslinya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat garis bantu lingkaran yang tadi itu sudah tidak ada, berarti sudah dihapus ya, karena sudah terbentuk gambar yang sesuai. Next. Ya. Kalau yang kedua ini teknik menggambar fauna ya, hewan. Nih, garis bantunya adalah oval. Bentuk oval dulu, ini untuk badan. Kemudian seperti yang kita lihat, mungkin bentuk kerucut untuk leher, untuk ekor, terus bentuk kakinya menyesuaikan, dan ada juga bentuk kepala. Seperti ini ya, sudah terlihat bentuknya seperti bebek. Kemudian disempurnakan lagi finishing atau penyempurnaan akhirnya seperti ini. Diberi warna, diberi mata, garis-garisnya disempurnakan, dan garis bantu lamanya dihapus tuh. Nah, jadilah gambar bebek. Nanti kita pelan-pelan ya akan mencoba mempraktekkan teknik-teknik menggambar. Nah, yang terakhir ada lagi bunga lagi. Ya, ini step pertama seperti ini, bentuk sederhana. Kemudian ditambah kelopak, bentuk kelopak bunga. Kemudian kita sempurnakan lagi bentuk kelopak bunga di dalamnya, dan terakhir diberi warna dan dipertegas garis-garisnya. Jadi sebuah bunga. Oke. Nah, yang terakhir untuk alat dan media gambar tidak perlu panjang lebar, karena saya yakin beberapa dari kalian sudah mempunyai beberapa alat juga media untuk menggambar. Yang paling penting kalian punya buku gambar atau kertas untuk menggambar. Ya, seperti ini, kertas polos untuk menggambar atau buku gambar, kemudian pensil untuk membuat sketsa. Bisa juga kalian pakai sketch pen, penghapus pasti, dan bisa juga pulpen ya. Kemudian nah ini untuk mewarnai gambar. Jadi kalian bisa sediakan pewarna seperti pensil warna, krayon maupun cat air. Nah, oke. Untuk kedepannya kita akan mencoba step by step atau langkah demi langkah untuk menggambar objek ya, bisa fauna, bisa flora, dan juga bisa benda ya. Jadi kita akan sama-sama belajar untuk menggambar dari awal, dan kemudian nanti sampai terakhir kita finishingnya dengan mewarnai atau memberikan arsiran. Oke, sampai sini saya harap ini bisa dimengerti. Untuk selanjutnya mungkin kita akan lebih perdalam lagi tentang teknik-teknik menggambar dan membuat suatu gambar objek yang bagus dan yang sesuai. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan. Akhir kata, marilah kita membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, dan juga jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum.